Kami dari kelompok 1 kelas MS3A Prodi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri Semarang akan mempresentasikan tugas mata kuliah desain alat produksi massal mengenai analisis perhitungan dan pembuatan. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri yang diwakili oleh saya Ahmad Dimas Ali Syafaat. Kemudian ada Abdullah Takian, ada Adib Nugrahi Diminata, dan yang terakhir ada Ananda Rizky Pratama. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan serta akan dilanjutkan tentang tutorial pembuatan. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai analisis perhitungan akan dijelaskan oleh saudara Adib Nugrahi Diminata dan akan disambung oleh saudara Abdullah Takian. Silahkan menyaksikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan perhitungan proses. Berikut adalah gambar bagian dari staples yang akan kami lakukan analisis pembuatan prestonya. Adalah bagian cartridge dari salah satu staples. Nah, berikut adalah ukuran-ukuran yang diperlukan pada saat melakukan perhitungan mengenai prestol yang akan kita buat. Ini dapat dilihat terlebih dahulu mengenai ukuran-ukurannya. Yang selanjutnya adalah tahapan ataupun proses press-tool pembentukan dari cartridge staples yang akan kita buat. Yang pertama adalah proses piercing, notching, setelah itu ada cut off, lalu kita bending. Yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan terhadap tahapan-tahapan dari pembentukan press-tool. Yang pertama adalah piercing. Piercing kita bagi menjadi 4, yaitu piercing 1 sampai dengan piercing 4. Ini untuk piercing pertama. Piercing pertama itu dihitung dengan mencari keliling potong terlebih dahulu, yaitu 4 kali pi kali 2,5 mm, yaitu 31,41 mm. Lalu kita mencari gayanya 0,8 kalikan keliling potong kalikan S kalikan tegangan tarik. Dan ditemukan hasil 5.842,26 Newton untuk gaya piercing 1. Untuk piercing 2, keliling potongnya 2 kali pi kali 3, yaitu 37,7 mm, sedangkan gayanya dengan rumus yang sama, maka ketemu nilai 7.012,2 Newton untuk gayanya. Untuk piercing 3 sendiri, keliling potongnya 2 kali 33,81 ditambah 2 kali 1,76, ketemu 71,14 mm, dan gayanya dengan rumus yang sama, ketemu nilai 13.232,04 Newton. Sedangkan untuk piercing keempat, itu kita mencari keliling potong terlebih dahulu dengan menambahkan beberapa sisinya, yaitu 9,8 ditambah 2 kali 6 mm, ditambah 2 kali 2,36 mm, dan ditambah 3,5 mm, ditemukan angka 30,02 mm untuk keliling potongnya. Dengan untuk gayanya, dengan rumus yang sama, 0,8 kali U kali S kali tegangan tarik, ditemukan 5.583,72 Newton untuk piercing keempatnya. Yang selanjutnya adalah perhitungan notching. Perhitungan notching itu kita mencari keliling potong terlebih dahulu sama, yaitu 9,8 ditambah 2 kali 0,25 kali pi kali 10 mm, yaitu 25,5 mm, sedangkan gayanya itu 0,8 kali U kali S kali tegangan tarik, itu ketemu nilai 4.743 Newton. Setelah itu kita cut atau kita pisahkan, itu dengan rumus U 2 kali panjang tambah lebar. Di sini kita berikan ukuran 2 mm dikalikan 4 mm, sehingga 2 kali panjang tambah lebarnya 2 dikali 2 tambah 4 itu sisi yang kita potong antar dua part. Lalu untuk gayanya dengan menggunakan rumus yang sama, ketemu angka 2.232 Newton. Lalu kita mencari bending. Agar terbentuk cartridge staples. Nah, dalam mencari gaya bending diperlukan rumus FB sama dengan 2 kali 0,4 T dikalikan B kalikan tegangan tarik maksimumnya. 2 dikali 0,4 kali 0,5 kali 88 kali 88,18 mm kali 450, ketemu
gayanya 15.872,4 Newton. Kenapa 2? Karena yang kita lakukan bending pada bending 1 ini, itu kita melakukan 2 sisi bending, kanan dan kirinya, sehingga dikalikan 2. Setelah itu untuk bending yang terakhir, yang kedua itu tidak usah dikalikan 2, jadi 0,4 T dikalikan B kalikan tegangan tarik maksimum, yaitu 0,4 kali 0,5 dikali tebal platnya 0,5 mm dikalikan panjang sisi yang di bendingnya itu 25,92 dan 450 Newton per meter kuadrat. Ditemukan gaya bendingnya sebesar 2332,8 Newton. Lalu kita melakukan rangkuman terhadap gaya-gaya tahapan proses dari press tool yang akan kita buat. Yang pertama kan dia melakukan piercing 1, piercing 2, piercing 3, piercing 4, notching, cut off, bending 1, bending 2. Lalu ditemukan total gayanya yaitu 56.850,42 Newton. Yang selanjutnya kita menghitung gaya stripper. Nah, untuk menghitung gaya total stripping atau FS itu 10% dari gaya total proses yang sudah kita hitung di atas ini. Jadi 10% dikalikan 56.850,42 Newton, ditemukan gaya total strippingnya adalah 5.685,042 Newton. Lalu untuk gaya total mesinnya itu F sama dengan FTP ditambah Fs, itu gaya total proses tadi 56.850,42 Newton ditambah gaya total stripping 5.685,042 Newton, ditemukan gaya total mesinnya itu 62.535,462 Newton, dan untuk nilai tonnya adalah 6,25 Newton. Nah, sedangkan di Polines itu terdapat mesin press berkapasitas 20 ton dan spesifikasinya dapat dibaca. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan gaya yang diberikan tiap pegas, itu rumusnya adalah FP sama dengan FSTR dibagi dengan N. FSTR sendiri adalah 5.685,042 Newton dibagi 4, karena kita menggunakan 4 pegas. Lalu ditemukan gaya tiap pegasnya adalah 1.421,26 Newton. Setelah kita cari di tabel referensi, kita menemukan bahwa kita harus menggunakan pegas stripper dengan kode Z60-20 dikali 82 dengan spesifikasi sebagai berikut. Gaya tekan maksimumnya Fmax-nya 1450 Newton, diameter luar pegasnya atau DA itu 33,5 mm, diameter dalam pegas atau DI-nya 20 mm, panjang mula-mulanya atau LO itu sama dengan 82 mm, defleksi normalnya 16,4 mm, panjang tekanan normalnya atau LN itu 65,6 mm, panjang pegas saat Fmax atau LB itu 60 mm. Yang selanjutnya kita harus mencari defleksi yang terjadi. Untuk mencari defleksi yang terjadi itu dicari menggunakan rumus SN dikali FPG dibagi Fn. SN sendiri berdasarkan tabel referensi didapatkan nilai 16,4. FPG-nya tadi gaya tiap pegasnya 1421,26 Newton dan Fn-nya gaya tekan maksimumnya adalah 1450. Ini pegas stripper yang kita gunakan sesuai dengan tabel referensi dan ditemukan defleksi yang terjadi adalah 16,07 mm. Yang selanjutnya kita mencari panjang pegas terpasang, itu L simbolnya, yaitu LO dikurangi dengan SPG atau defleksi yang terjadi. LO, panjang mula-mula itu 82 mm dikurangi 16,07, ditemukan panjang pegas terpasangnya sebesar 65,92 mm. Sedangkan jumlah lilitannya itu N sama dengan LB dibagikan dengan D, 60 mm dibagi 4,5. Jadi 13,3 buah atau 13 buah. Itu lilitannya. Untuk pegas stripper, berat pegas stripper diawali dengan kita mencari V pegas dengan rumus 1/4 pi kali DO kuadrat min DI kuadrat dikalikan tinggi pegas tertekan maksimal.
Jadi 1/4 pi dikalikan 33,5 kuadrat dikurangi 20 kuadrat dikali 40 mm, ketemu V pegasnya 22.690,152 mm pangkat 3. Lalu kita baru melakukan pencarian berat pegas, yaitu Rho dikalikan V pegas dikalikan dengan gravitasi, yaitu 7,85 kali 10 pangkat 6 dikalikan V pegasnya 22.690,152 dikalikan gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Ditemukan untuk berat pegas tripesnya adalah 1747 Newton. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudara Nata atas penjelasannya dan waktu yang telah diberikan olehnya. Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan terkait pembahasan ataupun perhitungan dari bagian komponen. Oke, yang pertama kita bisa memperhatikan gambar bottom plate. Plat ini berfungsi menahan beban yang dikenakan pada alat cetakan saat proses pembentukan berlangsung. Ukuran panjang dan lebar dari plat bawah dapat dilihat tabel spesifikasi mesin pres. Dimensi plat bawah dihitung dengan melihat lubang mesin yang dipakai seperti dalam tabel mesin. Kemudian untuk bebannya 20 ton, panjang dan lebar plat bawah adalah 609 mm kali 381 mm. Sedangkan untuk tebal plat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama-tama kita mencari Y-nya terlebih dahulu ataupun defleksi yang diizinkan menggunakan rumus seperti pada di layar. Y sama dengan 5 kali FP kali LP pangkat 3 dibagi 384 dikali E dikali B kali H pangkat 3 bagi 12. Kemudian setelah itu setelah ditemukan Y, maka kita masukkan Y tersebut ke dalam rumus H seperti pada di layar, di mana H kita mencari menggunakan rumus akar pangkat 3 dari 5 kali FP kali LP pangkat 3 dikali 12 dibagi 384 dikali E kali Y, sehingga menghasilkan 41,2 mm. Kemudian untuk tebal plat bawah adalah H dikurangi tebal dash, di mana H 41,2 dikurangi 25 sehingga menghasilkan 16,2 mm. Kemudian kita bulatkan menjadi 17 mm. Maka tebal plat bawah adalah 17 mm. Dimensi plat bawah dengan standar LEMPO PAS 37 adalah panjang meja 279,4 mm, lebar meja 203,2 mm, dan tebalnya 17 mm. Kemudian untuk bagian top plate, tebal plat atas 0,8 dikali T. T di sini kita menggunakan T plat bawah, kemudian 0,8 dikali 17 sehingga menghasilkan 13,6, kemudian kita bulatkan menjadi 14 mm. Jadi ukuran plat atas panjang 279,4 mm dan lebarnya 203,2 mm dan tebalnya 14 mm. Ukuran dash jarak kritis S sama dengan 1,5 dikurangi 2 kali tebal dash, kemudian 1,5 dikali 25 sehingga menghasilkan 37,5 mm, dan lebar dashnya 2 kali S ditambah lebar stock strip 2 sehingga menghasilkan 75 tambah 26,3 dan hasilnya 101,3 mm, dan panjang dashnya 2S ditambah panjang proses 2 kali 37,5 tambah 240,78 sehingga menghasilkan 315,7 mm. Kemudian kita juga bisa memperhatikan tabel di bawah. Tabel di sini adalah untuk menentukan tabel tebal dash-nya. Jadi ketika kita menggunakan jumlah keliling 0 sampai 3 inch, maka tebal dash-nya 1/4, dan jumlah kelilingnya 3 sampai 10, maka tebal dash-nya 1 inch,
dan jumlah keliling potongnya 10 hingga seterusnya, maka menggunakan tebal dash 1/4 inch. Kemudian dalam perancang presto ini jumlah keliling potongnya adalah 202.385,76 mm sama dengan 182,537 inch, sehingga berdasarkan tabel di atas, tebal dash yang kita gunakan adalah 1/4 inch atau 25 mm. Jadi tebal dash yang diambil adalah 25 mm. Ukuran dashnya, panjangnya 315,7 mm dan lebarnya 101,3 mm dan tebalnya 225,4 mm. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan stripper plate. Untuk perancangan stripper plate ini dibuat bahwa panjang dan lebar sama dengan plat dash, sedangkan untuk mencari tebal stripper plate menggunakan rumus defleksi. Stripper plate diasumsikan mendapat pembebanan yang merata. Baik, langsung saja ke perhitungan. Yang pertama-tama kita mencari I-nya terlebih dahulu, di mana I kita bisa menggunakan rumus seperti pada di layar. Sama dengan 5 kali 5655,042 dikali 200 pangkat 3 dibagi 384 dikali 2,15 kali 105 dan menghasilkan 1962,7 mm. Kemudian untuk H-nya kita menggunakan rumus seperti pada di layar dan menghasilkan H-nya yaitu adalah 11,62 mm. Jadi ukuran stripper plate-nya yaitu adalah 219,7 mm dan lebarnya 101,3 mm dan tebalnya 11,63 mm. Kemudian kita lanjutkan kembali ke perhitungan hondur plate. Alat pemegang punch berfungsi untuk mengikat dan memegang punch. Untuk menentukan tebal plat pemegang punch, maka digunakan rumus sebagai berikut. Pertama-tama kita mencari I-nya terlebih dahulu, di mana I kita menggunakan rumus 5 kali FST kali LS pangkat 3 dibagi 384 kali E kali I. Yang menghasilkan 12.073,71. Dan hanya kita menggunakan rumus seperti di layar, akar pangkat 3 12 kali. Akar pangkat 3 dari 12 kali 12.073,71 dibagi 15 dan menghasilkan 11,72 mm. Jadi untuk ukuran holder plate-nya yaitu memiliki panjang 215,7 mm dan lebarnya 101,3 mm dan tebalnya 11,72 mm. Kemudian untuk panjang punch maksimumnya kita bisa menggunakan rumus Lmax sama dengan akar pangkat 2 akar2 dari P pangkat 2 kali E kali I bagi FB, sehingga menghasilkan 17,167 mm atau sama dengan 0,0172 meter. Kemudian untuk piercing yang pertama yaitu kita menggunakan rumus I sama dengan X kali D pangkat 4 bagi 64, sehingga menghasilkan 3,976 mm pangkat 4. Buckling pada punch terjadi pada panjang sebagai berikut. L sama dengan akar 2 dari P pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat 11 Newton per milimeter persegi Newton per meter persegi dikali 3,976 kali 10 pangkat minus 12 meter pangkat 4. Kemudian dibagi 7.012,035 kali 8 sehingga menghasilkan 1.399 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi panjang punch maksimumnya lebih besar dari panjang punch yang direncanakan, berarti bisa dinyatakan aman. Kemudian kita melakukan perhitungan seng dan diameter pilar. Dan diameter sengnya yaitu adalah akar 2 dari 4 kali F kali V
dibagi tegangan tarik kali P, sehingga menghasilkan 16,7 mm, dan diameter kritis sengnya 17 mm, dan diameter seng sama dengan 1,1 sampai 1,3 kali tebal des, sehingga menghasilkan 27,5 mm. Kemudian untuk diameter pilarnya, karena jumlah pilar dapat 2, maka kita menggunakan rumus D sama dengan akar 4 dari 64 kali F kali L pangkat 3 dibagi 2 Pi kali E kali Y ataupun Y. Sehingga menghasilkan 127,532 mm. Kemudian untuk FH-nya, mohon maaf, untuk D-nya, karena kita butuh perhitungan FH-nya, kemudian L-nya, maka kita mencari FH terlebih dahulu, sehingga FH menghasilkan 115,515 Newton. Kemudian kita masukkan pada rumus D, dan D-nya kita bisa mendapatkan jawabannya, yaitu 27,727 mm. Maka kita bulatkan menjadi 28 mm. Kemudian untuk baut pengikat, ini berfungsi untuk mengikat dies ke pelat bawah dan pelat pemegang punch ke pelat atas. Baut pengikat dipilih standar baut pengikat dan ketebalan dies. Kemudian untuk ukuran dari baut pengikat itu sendiri bisa kita perhatikan pada tabel di mana sudah dibagi. Untuk ukuran baut M5 memiliki jarak minimum 15 dan jarak maksimumnya 50, dan tebal diesnya 10 dibagi 18. Dan ukuran M6 jarak minimumnya 25 dan jarak maksimum 70, dan tebal diesnya 15 dibagi 25. Kemudian ukuran baut M8 memiliki jarak minimum 40 dan jarak maksimum 90, dan tebal diesnya 22 dibagi 32. Dan ukuran baut M10 memiliki jarak minimum 60 dan jarak maksimum 115, dan tebal diesnya 27 dibagi 38. Dan ukuran baut M12 memiliki jarak minimum 80 dan jarak maksimumnya 150. Untuk tebal diesnya kurang dari 38. Kemudian untuk bagian pin penepat ini berfungsi untuk menempatkan dies pada plat bawah dan plat pemegang punch ataupun punch holder ke plat atas, sehingga posisi dies ke plat bawah dan posisi plat pemegang punch ke plat atas dapat terarah dan kokoh. Kemudian untuk ukuran pin penempatnya bisa kita perhatikan pada tabel yang sudah kita bagi. Baik, lanjut ke bagian. Nah, ini untuk perhitungan bisa kita dari perhitungan tiap-tiap komponen bisa kita simpulkan bahwasanya penentuan ukuran tiap bagian dilakukan dengan cara melihat kata standar Lemko dan menghitung sesuai dengan rumus yang didapat. Adapun hasil penentuan yang dapat kita lihat pada tabel di bawah. Untuk komponen top plate, ukuran perhitungan yaitu 279,4 dikali 203,2 kali 17. Sedangkan untuk standar Lemko-nya 304 kali 203,17 size 1208. Dan untuk bagian bottom plate, ukuran hasil perhitungannya 279,4 dikali 203,2 kali 14. Dan ukuran standar Lemko-nya 304 kali 203 kali 14 itu untuk size yang 1208. Dan untuk bagian holder plate, ukuran hasil perhitungan 219,7 kali 97 kali 11,72. Sedangkan untuk ukuran standar Lemko-nya kita menggunakan ukuran 219,7 kali 97 kali 19. Dan untuk dies plate-nya 219,7 kali 97 kali 25,4. Dan ukuran standar Lemko-nya 219,7 kali 97 kali 25. Kemudian untuk bagian stripper plate-nya kita menggunakan ukuran berdasarkan ukuran hasil perhitungannya yaitu 219,7 kali 97 kali 11,62. Dan untuk ukuran standar Lemko-nya 215,7 kali 97 kali 11. Dan untuk diameter pilarnya kita berdasarkan perhitungannya menggunakan ukuran 28 mm, dan untuk ukuran standar Lemko-nya 28 mm juga. Dan kemudian untuk diameter sengnya kita menggunakan hasil perhitungannya 17 mm,
dan ukuran standar lemkonya 17 cm juga. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait perhitungan staples cartridge dari saya. Selebihnya saya mohon maaf dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tentang analisis perhitungan pembuatan flash tool. Untuk kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan dan masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk penjelasan berikutnya mengenai pembuatan flash tool staples cartridge dapat disimak di part yang kedua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.